Apa kabar sahabat SG Toktil yang berbahagia? Jumpa lagi dalam video kisah nyata kesaksian sembuh. Kali ini kita mengulas cerita dari video kesaksian Bapak Kiai Hanifuddin dari kota Cilacap, yang menderita penyakit kelenjar tiroid. Penyakit kelenjar tiroid adalah kondisi medis yang mempengaruhi kelenjar tiroid, organ penting yang terletak di bagian depan leher. Kelenjar tiroid bertanggung jawab untuk menghasilkan hormon tiroid, yang berperan dalam mengatur metabolisme tubuh. Baiklah, kita dengarkan mulai dari perkenalan beliau ini dan pengalamannya. Bapak nama, ya? Nama apa Pak? Saya Pak Hanifuddin. Penyakit yang diderita, keluhan yang diderita apa? Boleh saya cerita dari depan ya? Ya monggo, diceritakan lagi. Saya persisnya 4 tahun yang lalu lah. Itu akhirnya saya diketahui kalau saya kena tiroid. Ada beberapa jenis penyakit kelenjar tiroid, termasuk 1. Hipotiroidisme. Ini terjadi ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid. Gejala hipotiroidisme meliputi kelelahan, penurunan berat badan, kedinginan berlebihan, depresi, kulit kering, rambut rontok, dan penurunan fungsi kognitif. 2. Hipertiroidisme. Ini terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid. Gejala hipertiroidisme termasuk peningkatan denyut jantung, peningkatan nafsu makan, penurunan berat badan, kecemasan, iritabilitas, sulit tidur, dan gemetar. 3. Gondok. Gondok adalah pembengkakan kelenjar tiroid yang bisa terjadi karena kekurangan yodium dalam diet atau penyakit autoimun. Gondok dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid yang terlihat sebagai benjolan di leher. 4. Kanker tiroid. Ini adalah jenis kanker yang berasal dari sel-sel kelenjar tiroid. Kanker tiroid biasanya tidak menimbulkan gejala awal yang nyata, tetapi dapat menyebabkan pembesaran atau benjolan di leher. 5. Tiroiditis. Ini adalah peradangan kelenjar tiroid yang dapat disebabkan oleh infeksi virus atau gangguan autoimun. Tiroiditis dapat menyebabkan gejala seperti nyeri leher, demam, kelelahan, dan pembengkakan kelenjar tiroid. Penting untuk mencari perawatan medis jika Anda mengalami gejala yang mencurigakan terkait kelenjar tiroid. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, tes darah, dan mungkin tes pencitraan untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit kelenjar tiroid. Tiroid itu getah bening. Oh, getah bening. Iya, ketika muter-muter, dokter sendiri nggak menemukan, akhirnya saya masuk laboratorium ketahuan tiroid, dan kemudian saya ditangani oleh dokter spesialis dalam. Saya dari Cilacap, jauh. Oh, iya. Setahun saya ditangani oleh dokter spesialis, kurang signifikan perkembangannya. Begitu saya mendengar di sini ada terapi lintah, katanya bisa menyelesaikan untuk yang saya rasakan ini. Akhirnya saya terateni. Terapi lintah Kebumen membuka praktek mulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat yang beralamat di Desa Kawedusan, RT 2 RW 2, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Untuk mendapatkan informasi lokasi praktek terapi dapat Anda lihat dalam channel SG Toktil. Dalam channel SG Toktil akan Anda dapatkan panduan petunjuk arah jalan menuju lokasi praktek terapi lintah Kebumen, dimulai dari masuk perbatasan kota Kabupaten Kebumen, baik dari arah timur maupun barat kota. Waktu itu oleh Pak Sugeng selaku terapis, saya disarankan sepekan 3 kali. awalnya rutin ya? Ya, jadi waktu itu ini saya cerita 4 tahun yang lalu, saya disarankan sepekan itu 3 kali dan itu saya jalani. Alhamdulillah, sebulan pertama saya merasakan hasil yang signifikan. Ada perbedaan? Iya, bulan ketiga fisik saya yang semula kurus sekali, perlahan punya tenaga, terus tambah daging, sampai akhirnya bulan ke-6 saya periksa lagi ke laboratorium di lab dan saya kembali ke dokter spesialis saya di Cilacap. Alhamdulillah saya dinyatakan bebas. Dan itu luar biasa, cukup mengejutkan kepada dokter. Sahabat SG Toktil semua, perlu dijadikan contoh apa yang dilakukan Bapak Kiai Hanifuddin ini.
Beliau selain menjalani terapi lintah di terapi lintah Kebumen milik Bapak Sugeng juga melakukan pengamatan hasil terapinya dengan menguji hasil perkembangan kesehatan beliau di laboratorium kesehatan. Ini menjadi masukan kepada semua yang menjalani terapi kesehatan dimanapun dan menggunakan metode terapi apapun. Alangkah tepat apabila langkah yang dilakukan Bapak Kiai Hanifuddin ini ditiru. Selain mengetahui perkembangan kondisi terapi, hal tersebut akan menjadikan acuan langkah yang akan ditempuh, seperti apakah terapi yang sedang dijalani sebaiknya diteruskan ataupun dihentikan. Salut untuk Bapak Kiai Hanifuddin. Lanjut videonya. Itu spesialis dalam gitu? Iya, beliau sampai Untuk melihat video utuh dari kesaksian Bapak Kiai Hanifuddin dapat Anda lihat di link deskripsi. melihat hasil saya, kok bisa dinyatakan bebas sampai akhirnya ngobrol Negatif ya? seputarnya, Negatif ya? iya, ngobrol seputar tentang getah bening rotavirus ini penanganannya gimana. Silahkan subscribe untuk yang belum subscribe, share dan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton.